Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar masih di tema 1 subtema 2 tentang sistem gerak pada manusia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak pada hewan, vertebrata dan avertebrata. Nah, kali ini yang kita akan pelajari, yang Bu Guru akan jelaskan adalah tentang sistem gerak manusia. Tentunya kalian masih ingat kan, alat gerak terdiri dari dua, yaitu tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk tubuh manusia. Nah, tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh sendi. Kita dapat bergerak karena adanya otot yang melekat pada tulang. Oke, ini adalah pengertian dari rangka ya nak ya. Nah, sekarang apa sih fungsi dari rangka? Rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh kita. Tempat melekatnya otot, membentuk tubuh kita, melindungi organ tubuh yang penting, serta tempat memproduksi sel darah merah. Oke, itu adalah fungsi dari rangka tubuh pada makhluk hidup, pada manusia. Nah, rangka itu sendiri nak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengkorak atau rangka kepala. Yang kedua, bagian badan atau disebut juga dengan rangka badan. Yang ketiga, bagian anggota gerak, rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak sendiri dibagi menjadi 2 nak, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Yang pertama, Bu Guru akan memberikan gambaran, memberikan penjelasan tentang tengkorak atau rangka kepala. Ini loh nak, rangka kepala. Ya nak, tengkorak. Di dalam tengkorak ini terdapat banyak sekali tulang, jenis-jenisnya. Ada tulang dahi, ada tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, ini ya nak ya, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun yang di atas. Oke, ini tengkorak, rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan. Nah, rangka badan sendiri ada dari tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang bahu serta bagian panggul. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan di sini rangka badan kita, yaitu tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk terdiri dari tulang leher, ya nak ya, tulang dada. Nih, tulang leher, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang rusuk juga dibagi menjadi 3 bagian. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang karena tidak menyatu di bagian tulang dada sini. Yang 2 ini anak ya, yang di belakang sini, dia tidak menyatu sehingga disebut dengan tulang rusuk melayang. Oke, selanjutnya masih di rangka badan ya nak. Di rangka badan ini adalah tulang belakang. Tulang belakang sendiri terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas lagi tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nih nak,
sehingga semuanya ada 33 ruas tulang belakang ya nak ya. Ini tulang belakang yang langsung berhubungan dengan syaraf-syaraf tubuh kita, tulang belakang. Selanjutnya masih di rangka badan ada tulang bahu dan tulang panggul. Di tulang bahu kita terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Nah, kalau di panggul ada tulang kelangkang, tulang usus, dan tulang duduk dan tulang kemaluan. Ini nak rangka anggota badan. Fungsinya rangka badan untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam seperti paru-paru, jantung, hati, usus. Sedangkan tengkorak tadi, maaf Bu Guru melewatinya ya nak ya. Fungsi dari tengkorak pastinya kalian sudah tahu, untuk melindungi otak. Ya, kalau tengkorak fungsinya untuk melindungi otak, mata, bagian di kepala. Sedangkan rangka badan tadi untuk melindungi paru-paru, jantung, usus, lambung, hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Bagian rangka yang aktif dalam bergerak. Terbagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang pertama, rangka anggota gerak atas yaitu tangan ya nak ya. Tangan terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari. Ya, ini penjelasan dari 3 bagian rangka tubuh kita ya nak ya. Nah, dari bentuknya, dari bentuk-bentuk tulang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Oke, yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang tulang pipa. Tulang pipa adalah tulang yang berbentuk silinder, seperti tabung memanjang, seperti pipa nak, dan berongga di bagian tengahnya. Ada lubangnya di tengah, seperti pipa air. Nah, itu contoh dari tulang pipa. Tulang pipa itu ada di tulang pahanya kita. Kalian rabat paha kalian. Nah, tulangnya memanjang seperti pipa. Tulang paha, kemudian tulang betis di kaki betis kalian, dan pada tulang kering. Ada juga di lengan nak. Di lengan kita juga bentuknya juga tulang pipa. Selanjutnya yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih ya nak ya. Contohnya ada pada tulang tengkorak, dia berbentuk pipih, dan juga pada tulang belikat. Tulang belikat ini nak, di bagian belakang atas tulang rusuk, di bahunya kita, di belakang bahu ya nak ya, itu tulang belikat. Itu bentuknya pipih. Oke. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang yang bentuknya pendek. Nah, contohnya adalah ruas pergelangan tangan dan ruas pergelangan kaki. Itu pendek
tulangnya ya nak ya, tulangnya pendek. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah pada tulang rahang bawah kita, ini bentuknya tidak beraturan ya nak. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang alat gerak aktif kita. Alat gerak aktif kita adalah otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, otot sendiri terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos biasa disebut juga dengan otot dalam atau otot tidak sadar. Bentuknya seperti ini ya nak. Ya. Yang kedua otot jantung. Dan yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik atau disebut dengan otot sadar atau juga otot rangka. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang otot polos. Otot polos disebut dengan otot dalam atau otot tidak sadar karena bekerja di organ dalam seperti usus, lambung, paru-paru, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Dan disebut dengan otot tidak sadar karena bekerjanya secara otomatis tanpa dipengaruhi otak. Oke, ciri-ciri otot polos. Bentuknya itu gelondong dengan bagian tengahnya menggembung dan kedua ujungnya runcing. Inti selnya hanya satu di tengah. Sifat kerjanya di luar kesadaran. Sifat gerakannya tidak mudah lelah dan gerakannya lambat. Oke, kerja sarafnya teratur. Letaknya berada di mana tadi nak? Di usus, di lambung, di paru-paru, di hati, di pembuluh darah dan peredaran darah. Oke, itu otot polos. Ini contohnya nak. Ya, ini gambarannya ya. Ini serat ototnya, ini inti selnya. Nih. Ya, oke. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik disebut dengan otot rangka atau otot sadar. Ciri otot lurik, bentuknya silindris memanjang. Jumlah inti selnya banyak berada di tepi sel. Warnanya gelap terang berselang-seling. Sifat gerakannya mudah lelah. Gerakannya cepat tapi tidak beraturan. Sifat kerjanya di bawah kesadaran. Kerja sarafnya somatik. Somatik itu artinya refleks ya nak ya. Dan letaknya terdapat pada rangka tulang kita. Ini nak ya, ini di lengan. Kalau ini gambarnya yang Bu Guru kasih contoh di lengan, di kaki, di lengan itu ada otot lurik ya nak ya. Oke, yang terakhir otot jantung. Otot jantung atau disebut dengan otot istimewa karena memiliki struktur seperti otot lurik namun bekerjanya seperti otot polos. Nah, itu mengapa otot jantung disebut otot istimewa, karena itu nak, strukturnya seperti otot lurik namun bekerjanya seperti otot polos. Otot jantung adalah otot yang menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya bentuknya memanjang dengan cabang yang disebut dengan anastomosis. Jumlah inti selnya hanya satu di tengah. Sifat kerjanya bekerja di luar kesadaran. Sifat gerakannya tidak mudah lelah namun lambat. Kerja sarafnya secara otomatis dan teratur. Letaknya hanya ada di jantung. Oke, itu ya nak jenis-jenis dari otot. Ini gambarannya. Ini otot jantung berada di jantung. Ini bentuknya ototnya ya nak. Inti selnya hanya satu. Ya, oke. Oke, demikian video yang Bu Guru tayangkan dan penjelasan
dari Bu Guru tentang sistem gerak manusia, dari mulai pengertian rangka, fungsi rangka, jenis-jenis otot, dan berbagai macam bentuk tulang. Semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini kalian bisa pelajarinya lagi di rumah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.